Saat ini, mobil yang hampir diidolakan semua orang kemungkinan besar adalah mobil ini atau ini. Selain tampilannya yang emang keren dan garang banget, mobil ini juga memiliki ciri khas tersendiri yang cukup berbeda daripada mobil kebanyakan lainnya. Yang mana mobil tersebut menggunakan mesin diesel yang bisa menghasilkan suara kayak gini. Dengan menggunakan mesin diesel, mobil Pajero dan Fortuner saat ini mendapatkan status mobil raja jalanan. Ya, raja yang suka ugal-ugalan dan seenak jidatnya. Namun dengan naiknya status mobil diesel ini, kenapa hanya ada 2 pabrikan aja yang menjual mobil diesel dengan harga yang cukup terjangkau? Yaitu hanya Toyota dan Mitsubishi aja. Kemana Honda? Kenapa Honda nggak menjual mobil diesel? Padahal Honda memiliki mobil yang sekelas dengan Fortuner ataupun Pajero, yaitu CR-V. Kenapa CR-V tidak menggunakan diesel? Apakah Honda anti diesel? Oke, dengan banyaknya pertanyaan ini, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas kenapa Honda tidak bermain diesel di Indonesia. Honda sejauh ini memang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bermain diesel. Yang mana di tahun 2024 ini, mobil flagship Honda yaitu CR-V malah dibikin hybrid ataupun EV, bukan ke diesel. Kenapa begitu? Sebenarnya ini bukan karena Honda anti dengan mesin diesel. Dan hal ini juga sudah pernah ditanyakan ke pihak Honda dari tahun 2018 lalu. Kenapa mereka tidak menggunakan mesin diesel? Di artikel tersebut, Honda memberikan alasan yang cukup singkat kenapa mereka tidak bermain diesel. Menurut Honda, tidak ada benefit lebih untuk konsumen jika CR-V menggunakan mesin diesel. Kenapa demikian? Ya karena menurut Honda, bahan bakarnya tidak tersedia di seluruh Indonesia. Ditambah kualitas solar terbaik yang ada di Indonesia hanya berada di Pulau Jawa. Iya bener sih, itu kan artikel 2016. Nah, sekarang udah 2024, kondisinya masih sama. Kita ambil contoh nih. Menurut beberapa orang pengguna mobil diesel di Pulau Sumatera, kita akan kesulitan untuk menemukan Pertamina Dex. Jadi paling adanya ya solar murah. Kalau udah begitu, ya udah mau nggak mau ya harus menggunakan solar busuk. Kemudian selain ketersediaan yang terbatas, menurut Honda juga, biaya servis dan perawatan diesel jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan mobil bensin. Oke, sampai titik ini kita masih setuju dengan Honda, karena memang kita harus akui, memelihara mobil solar khususnya solar terbaru cukup merepotkan dan membutuhkan uang yang lebih banyak daripada memelihara mobil bensin. Kemudian menurut Honda, faktor terakhir adalah harga mobil diesel yang akan selalu lebih mahal daripada mobil bensin. Kenapa bisa? Ya karena BPKB dan STNK-nya juga lebih mahal. Dengan demikian harga belinya pun ya juga jadi lebih tinggi. Namun bagaimana dengan soal tenaganya? Apakah diesel lebih unggul? Jadi menurut Honda sejauh ini, torsi diesel saat ini masih kalah dengan mesin turbo. Mobil yang menggunakan mesin turbo modern selain lebih responsif di putaran bawah, konsumsi BBM-nya juga masih cukup baik. Dan jika harga solar saat ini juga lebih murah daripada bensin, tetap aja kalau dihitung secara akumulatif, running cost mobil diesel juga termasuk mahal. Apalagi kalau saat ini yang harga Pertamina Dex lebih mahal daripada Pertamax, yang berarti pada akhirnya mobil diesel juga lebih mahal dalam konsumsi BBM. Dan menurut Honda, diesel juga sudah mencapai batasnya dan kedepannya ya kemungkinan gini-gini aja. Jadi solusi selain diesel yaitu pindah ke bensin, turbo, ataupun ke EV. Sampai setitik ini, Honda benar-benar rasional mengenai hal ini. Ya memang sih sejauh ini mobil diesel itu memang seharusnya digunakan untuk kebutuhan khusus. Contohnya di jalan yang rusak seperti di Papua atau di pedalaman Kalimantan. Dan kalau untuk di perkotaan ya seharusnya mobil dengan bensin dan turbo sudah lebih dari cukup. Tapi di luar dari ini semua, Honda itu memiliki CR-V yang menggunakan diesel sebenarnya. Honda menjual CR-V untuk pasar Eropa khususnya di Inggris dengan menggunakan mesin diesel. Dengan varian diesel, Honda CR-V cukup dapat menghasilkan tenaga yang signifikan. Jadi pada tahun 2016, 36.000 CR-V diesel sudah diproduksi setara dengan 1/5 dari semua kendaraan keluaran Eropa termasuk model-model lain. Dan uniknya bukan CR-V aja nih yang Honda jual dengan mesin diesel. Ada Civic Sedan diesel yang dijual di Eropa dan beberapa mobil lainnya yang menggunakan diesel di India. Namun sayangnya, saat ini Honda tidak mengembangkan mesin dieselnya lagi. Karena di pasar Eropa, Honda sudah tidak berjualan mobil diesel lagi. Kenapa? Ya karena adanya peraturan baru tentang emisi. Dan juga permintaan mobil bermesin diesel di Eropa juga terus menurun.
Jadi menurut hasil riset dari IHS Markit, menjelaskan pangsa pasar kendaraan diesel di Eropa menurun dari sebelumnya 50% pada tahun 2011 menjadi 44,4% pada 2017. Dan angka tersebut diperkirakan bisa terus menyusut hingga 32,5% pada puncaknya di tahun 2022. Yang pada akhirnya, permintaan akan mesin diesel untuk mobil konvensional sudah tidak ada lagi. Dengan peraturan yang ada di Eropa, Honda sampai detik ini sepertinya memang tidak tertarik lagi untuk mengembangkan mesin diesel. Ditambah pengembangan mesin diesel yang bisa menembus regulasi terbaru juga nggaklah murah. Dan sekali lagi, menurut Honda, mesin diesel tidak ada benefit yang signifikan jika ingin dibandingkan dengan mesin bensin turbo. Jadi daripada mengeluarkan uang untuk mesin yang tidak pasti apakah bisa menembus regulasi, lebih baik Honda fokus ke hybrid ataupun EV. Dan hasilnya kita bisa lihat saat ini, Honda sudah berhasil menjual CR-V hybrid ataupun EV di Indonesia, sedangkan Pajero dan Fortuner masih stuck di mesin dieselnya aja, belum bergerak ke hybrid ataupun EV. Ya memang sih pasar EV di Indonesia sendiri masih cukup suram, harga mobilnya tidak stabil, ketersediaan partnya juga masih diragukan, keawetan mobilnya juga masih diragukan dan durability-nya masih diragukan juga. Makanya nggak salah juga sih kalau Pajero ataupun Fortuner masih mempertahankan diesel mereka. Ditambah sepertinya di Indonesia sendiri diesel masih segala-galanya. Kita ambil contoh di Innova Zenix. Innova Zenix pertama kali keluar menggunakan mesin bensin, namun penjualannya tidak semenarik Innova Reborn yang ada pilihan dieselnya. Makanya sama Toyota ada rencana untuk membuat pilihan Innova Zenix diesel. Dengan adanya contoh tersebut, sepertinya diesel masih menjanjikan di Indonesia, mungkin sampai 10 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan CR-V? Apakah tidak mau bermain diesel dengan kondisi seperti ini? Sepertinya Honda tetap dengan pendiriannya, CR-V akan menjadi mobil hybrid ataupun EV, dan tidak mungkin CR-V menggunakan mesin diesel di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi nih ya, Honda melakukan langkah yang cukup tepat. Dengan adanya CR-V, kita yang ingin membeli mobil di range harga 600-700 jutaan memiliki pilihan lain, jadi nggak selalu tentang diesel. Ya kalau di range harga segitu ya pasti mobilnya ya cuman mobil diesel aja yang tersedia. Dengan adanya CR-V ya ini seperti menjadi penyeimbang pasar yang cukup monoton untuk pasar mobil di range 600 jutaan. Ditambah lagi, tidak semua orang suka dengan karakteristik mesin diesel yang berisik dan juga baunya yang cukup menyengat. Ya semua ada plus minusnya ya. Jadi kesimpulannya, Honda memiliki filosofi dan idealisnya sendiri, dan juga mereka sudah melihat pasar Indonesia yang masih suka dengan mobil bermesin bensin. Tapi menurut saya, mungkin karena Honda CR-V seharusnya bisa bersaing dengan Pajero dan Fortuner karena harganya yang mirip-mirip, Honda CR-V karena memiliki mesin bensin, tidak memiliki harga jual yang stabil layaknya Pajero dan Fortuner. Mungkin memang harus kita akui, peminat Pajero ataupun Fortuner lebih banyak daripada CR-V, salah satunya karena dieselnya. Gimana nih menurut kalian? Apakah harusnya CR-V menggunakan diesel atau memang harus ke hybrid dan turbo aja? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.